Dengan ayat yang ke-15. Tema kita yang ada di depan kita bersama bahwa murid memuridkan untuk menjadi murid yang lain untuk sama seperti murid yang sudah ada. Maka firman Allah bagian ini kita semua sudah temukan semua? Amin. Kalau sudah temukan semua, katakan amin. Amin. Jadi firman Allah bagian ini dari lembaga Alkitab tuliskan untuk bagian kop atau kepala di sini kebenaran karena iman. Maka lanjutnya ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di situ katakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu menjadi ayat hafalan kita untuk kita menghafal sampai firman Allah bagian itu kita dapat dituliskan dalam loa kita sekalian. Dan firman Allah saat ini, tema khusus untuk bagian ini kami ambil untuk kita semua saat ini. Yesus adalah Tuhan. Itu tema sementara khotbah saat jam dan waktu yang sangat berbahagia ini. Yesus adalah Tuhan. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-9. Di sini berfirman kepada kita bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, siapa yang mengaku dan siapa yang percaya dan siapa yang menerima dan siapa memiliki Yesus, lalu pengakuannya adalah Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Siapa yang mengaku dan siapa percaya dan siapa yang menerima dan siapa memiliki, karena orang yang sudah menjadi murid. Sebelumnya dia belum menjadi murid, sebelumnya dia dengar tentang Yesus, dia pengakuannya alam-alam yang sekitar lingkungan dan ada yang tidak masuk akal. Tetapi pada saat ia mendengar, melihat dan mengikuti tentang ajaran kebenaran firman Allah dalam Injil Yesus, barulah lidah mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Dia pribadi pada saat mendengar tentang Yesus, lalu pengakuannya Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena Yesuslah yang satu-satunya yang datang dari Allah Bapa bagi pendengar umat kawanan domba Allah segala suku bangsa penduduk Indonesia. Maka saat ini kita lihat dan dengar dan ikuti bahwa kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Kita dengan telinga kita mendengar tentang Tuhan kita Yesus dengan ajarannya. Telinga kita mendengar dan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Lahir dalam kandungan sekalipun dapat dijawab oleh semua dari Yesus. Semua dari Yesus buat setiap kehidupan yang mengalami kesulitan, penderitaan dan kematian. Semua Yesus menjadi jawaban. Maka semua saat-saat dengar ikuti jejak Yesus itu punya pengakuan bahwa
Yesus adalah Tuhan yang satu-satunya. Itu pengakuan tetap sama segala suku bangsa penduduk sedunia, siapapun mendengar tentang Yesus. Amin. Maka tadi yang kesaksian kemarin, minggu kemarin dibaptis, karena langkah-langkah ini yang sudah dahulu. Sebelum langkah-langkah ini dahului, belum kita dibaptis. Dan langkah pertama adalah mendengar tentang Yesus yang memberitakan di dalam kebenaran firman Allah ini. Itu langkah pertama. Mendengar langkah pertama. Ketiga. Dan pengakuan keempat adalah mengambil keputusan, menerima dan memiliki Yesus Kristus di dalam hati dan kehidupan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu langkah yang keempat. Dan langkah kelima adalah seluruh hidupnya menyerahkan diri kepada Allah Bapa dengan dasar di dalam nama Yesus dan di dalam nama Roh Kudus. Dan itulah langkah kelima. Lalu langkah keenam, dengan berdasarkan mulai dari langkah 1 sampai langkah kelima itu sebagai tanda anak Allah, sebagai tanda milik Kristus, dibaptis dengan dasar di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesudah itu, mulai langkah yang ketujuh adalah membina, menerapkan, dan melatih untuk menjadi murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh bicara segalanya seperti Yesus. Inilah langkah-langkahnya. Setiap anak-anak Tuhan ikut langkah-langkah ini akan dipakai Tuhan 100% untuk menjadi penabur lidah Allah kepada dunia dan Papua. Amin. Oleh karena itu, langkah-langkah ini harus memahami yang baik, lalu mengikuti yang baik, baru terakhirnya dibaptis. Dibaptis dibiarkan tidak, harus dilatih, dibina, diarahkan. Saya mengambil contoh. Siapa saja melamar jadi tentara atau polisi, siapa saja untuk menjadi pegawai negeri sipil, ada syarat-syarat, ada langkah-langkahnya. Dan langkah-langkah syarat-syaratnya sudah memenuhi syarat, barulah menyatakan orang ini sudah lulus. Orang ini sudah lulus. Nah, namanya terdaftar di pusat di sana. Namanya terdaftar dalam pemerintahan di mana dia melamar. Lalu lanjutnya terdaftar di pusat di sana. Dan nama sudah terdaftar berarti orang itu sudah otomatis di dalam. Dijamin di dalam. Kebutuhan ekonomi yang dijamin semua di dalam. Karena nama terdaftar di sana, memperhatikan dia terus. Sampai pensiun pun tetap. Dan anak cucunya lalu menikmati jejak tete neneknya. Demikian pula, kita harus jelas syarat-syaratnya, langkah-langkahnya menjadi murid Yesus untuk melanjutkan pelayanan pemberitaan kerajaan Allah bagi dunia. Mari kita lihat kembali di dalam firman Allah bagian ini. Kepada dia sebagai Tuhan dan memiliki dalam hidupnya. Karena dia bangkit dari kematian antara orang-orang mati seluruh dunia, maka kita pun telah mengaku kepada dia. Kita pun sudah jadi murid dia. Akan suatu saat kita mati, tetapi suatu saat juga kita bangkit seperti Yesus bangkit. Amin. Memberi aplaus yang meriah untuk memuliakan Yesus yang bangkit. Jika jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dasar-dasar ini sangat penting sekali generasi penerus untuk mempertahankan di dalam perjalanan hidupnya sampai kepada akhir sangat penting. Maka ayat yang ke-10 mengatakan, karena berarti itu alasan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi dengan hati yang percaya sangat penting sekali, dan percaya segenap hati juga segenap hati mengaku Yesus
sangat penting sekali. Karena di sini pertama dibenarkan dan kedua diselamatkan. Tadinya kita tidak benarnya ikut-ikutan jalur yang tidak jelas, dengar yang tidak benar. Tetapi kita sekarang sudah dengar yang benar, ikut jalur yang benar, akhirnya kita semua dibenarkan di mata Tuhan. Inilah anak Allah. Inilah milik Kristus. Di situ kita sudah dibenarkan, lalu kita diselamatkan. Kata diselamatkan berarti dalam suatu siksaan yang sulit dan susah, tidak ada solusi lain. Mengalami kesulitannya di situ. Baru dari situlah ada solusinya untuk selamat keluar dari keadaan kondisi itu. Maka sebelum kita mendengar tentang Yesus, sebelum kita melihat Yesus, kita ikut jalur yang salah, dengar yang salah, tidak mempunyai harapan besar. Harapan besar kenaraga. Firman Allah bagian kedua dalam ayat yang ke-10 ini yang berfirman kepada kita. Dan ayat 10 yang firman Allah berfirman kepada kita, di sini hal yang sama juga, ia berkata kepada kita bahwa karena kitab suci berkata, firman Allah di dalam Kejadian sampai Wahyu berkata bahwa barang siapa percaya kepada dia itu menunjukkan Yesus. Barang siapa percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan, tidak akan dirugikan, tidak akan sulit. Kalau siapa saja, kata barang siapa berarti siapa saja, tidak tunjuk oleh oknum tertentu, suku bangsa tertentu, tapi kata siapa saja berarti segala suku bangsa sedunia semua, sekalian siapa saja percaya kepada dia, yaitu Yesus, ia tidak akan dipermalukan, ia tidak akan dirugikan. Untungnya, pentingnya, tidak banding dan tidak ukur segala kepentingan untuk dirinya. Amin. Karena itu, sidang umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua firman Allah datang berfirman kepada kita. Lalu kita percaya di situ, percaya dia, yaitu Yesus. Tidak ada khawatir dan tidak ada dipermalukan. Karena di situ selanjutnya berfirman kepada kita. Di situ tidak ada perbedaan antara orang Yahudi atau orang-orang Yunani. Semua karena Allah yang satu-satunya itu adalah Tuhan dari semua orang yang kaya, semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 11 dan ayat 12 ini yang datang berfirman kepada kita. Di sini kita melihat, kita mendengar, kita mengikuti. Saat itu firman Allah datang berfirman kepada kita. Maka saat itu berfirman kepada kita bahwa firman Allah untuk semua orang. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12 itu tentang kepercayaan kita terhadap Allah Bapa kita di dalam nama Yesus. Sidang jemaat Tuhan, pengalaman-pengalaman yang firman Allah berfirman kepada kita bagian lain. Yohanes adalah murid Yesus. Petrus adalah murid Yesus. Yohanes disiksa dan dibunuh, dimasukkan di dalam kuali besar yang ada di dalamnya minyak. Baru dibawanya bikin api, air mendidih, hidup-hidup dimasukkan di dalamnya. Tapi tubuh kulitnya tidak ada tanda apa-apa, biasa saja. Orang takut, maka karena takut, ia dibuang di Pulau Patmos di sana, supaya mati sendiri karena kelaparan dan kehausan. Baru di sana tidak ada mati karena kelaparan. Ia melihat segala sesuatu dunia akan terjadi,
sudah terjadi, semua memberitahukan di sana dengan kuasa kemuliaan Allah kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia menjadi murid Yesus dan dia mempertahankan nama Yesus sampai orang membenci Yesus itu menanggap dia dan masukkan dalam kuali air mendidih, tapi tidak ada tanda apa-apa. Akhirnya mereka takut, membuang di Pulau Patmos di sana, tapi tidak mati. Dia hidup. Di sanalah yang melihat apa dia melihat meninggal dari Bapa dan menuliskan dalam kitab Wahyu sebagaimana kita bersama kitab Wahyu. Amin. Itu Yohanes dan Petrus pun juga sama. Ia pada saat Yakobus dibunuh mati, Petrus ditangkap, masuklah di lembaga ditahan. Itu Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 seterusnya memberitahukan anak. Petrus ditahan dalam tahan. Besoknya akan diadili. Sementara waktu ditahan di dalam tempat tahan. Karena waktu itu pas dengan hari Paskah. Maka Herodes katakan, Yakobus boleh membunuh dia, tapi Petrus besok kita adili. Tahan dia dan ditahan. Pada saat Petrus ditahan di tahanan, jemaat umat Tuhan orang percaya berdoa kepada Tuhan supaya Petrus jangan buat apa-apa. Akhirnya hasil doa mereka, Allah mengutus satu malaikat Tuhan datang membawa Petrus dari tahanan, membawa keluar. Meskipun jaga berapa lapisan barisan, tetapi mereka tidak tahu. Ikat pintu semua urumu sendiri. Dan dia ikut petunjuk malaikat yang keluar. Sampai besok pagi melihat Petrus tidak ada. Orang jaga berapa lapisan di dalamnya, tiba-tiba dipanggil oleh Herodes dan kumpulkan. Kenapa kamu bebaskan Petrus dari keluar? Akhirnya mereka disuruh, kau cari Petrus sampai ketemu. Kalau tidak, kamu akan dibunuh habis-habisan. Memberitakan kerajaan Allah dengan berani. Semua ditahan, dipukul sebagaimana, tapi Yesus tetap membela, membawa terus. Apakah Allah Yohanes, Allah Petrus sama juga kita punya Allah yang sama atau beda? Sama. Kalau begitu generasi penerus sekarang, jangan takut, jangan khawatir tentang memberitakan kerajaan Allah, tentang Yesus kepada Papua dan dunia lain. Berani dan jelas dan cepat sampaikan kepada siapapun. Disitulah kita menjadi murid, lalu memuridkan orang lain, datang kepada Yesus, dibaptis, dan menjadi pelaku ini kebenaran firman Allah bagi Papua dan dunia lain. Amin. Oleh karena itu, generasi sekarang kita punya masa dan kita punya waktu. Marilah kita berani mati, berani menderita, berani dibunuh, berani disiksa oleh karena nama Yesus dan ingin lebih bagus daripada perkara-perkara duniawi. Amin. Karena itu kita semua dimarahi, dipukul, keluarga dekat atau dari jauh, siapapun suku bangsa sekitar kita, dimarahi, dipukul, kecuali kita ikut jalur lain, kita bicara tentang lain, itu dalam hal lain. Tetapi oleh karena nama Yesus, oleh karena Injil Yesus, kita dihina, kita diludai, kita disiksa, kita dimarahi. Disitulah kita lebih maju lagi, lebih meningkat lagi, lebih dahsyat lagi. Dan Tuhan buat kita untuk bagi banyak orang. Amin. Oleh karena itu, umat kawanan domba Allah, jemaat di aturan yang ada sekalian, komitmen yang sama, kesemangatan yang sama, kita jalankan. Kesempatan Tuhan izinkan kita umur panjang, izinkan kita kesehatan, semua keadaan terjamin, terlindungi. Marilah kita sungguh-sungguh menjadi murid untuk memuridkan orang lain, untuk menjadi pelaku firman Allah ini semua. Itulah
Yesus mau buat kita semua yang berfirman kepada kita. Dan ayat yang ke-13 menjadi air palang kita. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada yang sudah hafal awal-awal kita tadi itu menjadi datang kepadanya, lalu berseru-seru kepada Yesus. Apakah setiap orang meminta menerima? Atau setiap orang mencari mendapat? Atau setiap orang mengketok? Pintu dibukakan. Kalau diam saja tidak ketok, pasti tidak dibuka. Kalau pasti dia tidak cari, pasti dia tidak dapat. Kalau dia tidak minta, pasti dia tidak dapat, tidak menerima apa-apa. Tergantung setiap kita. Tergantung setiap pribadi. Pasti dia minta, pasti dia dapat. Pasti dia cari, pasti dia ketok pintu, pasti dia semua dapat dijawab. Kalau diam diri, pasti tidak ada tanda apa-apa. Apakah seorang bapak anak meminta roti bisa memberi batu? Atau seorang bapak anak meminta ikan bisa memberi ular? Tidak mungkin. Pasti dia melayani terhadap anak kekasihnya sesuai keluhan dan permintaan kepadanya. Amin. Amin. Karena itu, marilah kita berseru-seru kepada Bapa kita yang kita melayani dalam nama Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan namanya Yesus. Kita akan dapat dijawab. Kita akan dapat diterima. Kita akan dapat dibuka jalan. Kita akan dapat tertolong semua segala kondisi keadaan bagaimana kita berada. Namanya Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kenapa? Karena dia yang berkorbankan diri. Dia yang tinggalkan kekayaan kerajaannya, lalu turun ke bumi untuk kenalkan kepada kita. Dan ia telah kenalkan kepada kita. Lalu ialah yang korban diri untuk membeli kita dengan seluruh hidupnya. Sehingga kita sudah jadi milik dia, anak dia, keluarga dia. Maka kita diajarkan bahwa kamu berseru-seru kepada dia. Dia akan memberikan kepadamu. Ia akan membuka jalan kepadamu. Ia akan menjawab kepadamu. Semuanya dia akan menjawab semua. Yang penting kamu berseru, memohon kepada dia. Pasti dia akan jawab semua. Amin. 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 Kalau amin memberi aplaus yang meriah untuk memuliakan Yesus sendiri. Itulah sebabnya kita ayat 13 itu menjadi ayat apa? Kapan kita berseru kepada dia? Kira-kira kapan? Untuk kita setiap pribadi, mama, bapak, atau anak dikasih sekalian. Kita berseru kepada dia waktu tidak batas. Siang atau sore, pagi atau malam, waktu tidak terbatas. Kapan saja, di mana saja kita berada. Yang kita hadapi segala kekurangan, segala keterbatasan, segala masalah, lingkungan, keluarga, pribadi, umum dan ada semua. Sebenarnya semua kita berseru kepada dia. Kenapa? Mari kita melihat contoh yang satu, yang dua, satu tidak. Bangsa Israel di negeri Mesir disiksa dan diperbudakan di bawah pimpinan raja itu. Jadi tidak ada orang yang berjuang seperti Papua Merdeka berjuang ini, tidak ada. Hanya keluhan mereka, tangisan mereka. Bapa Allah membentuk manusia melihat mereka. Lalu salah satu antara mereka saat perbudakan mereka dan membawa mereka keluar. Apakah Bapa bangsa Israel, Bapa yang sama bangsa Papua? Atau Bapa Israel beda dengan kita Bapa bangsa Papua? Bagaimana? Sama. Sama? Sama. Sama? Sama. Kenapa kita pengakuan yang sama? Karena firman yang sama, Allah yang sama pencipta, yang di sana dan di sini. Dan dari sana adalah bawah tanah di atas tanah Papua. Sampai kita menyembah Allah yang sama mereka,
dan Allah yang sama kita menerima. Dan juga mereka yang pergi sampai ke tujuan di daerah itu, mereka tidak berontak apa-apa, hanya mereka puja penyembahan 6 kali, 7 kali keliling kota Yeriko itu. Rubuh sendiri, jatuh sendiri, tidak ada gerakan manusia siapapun, hanya jatuh sendiri, puja penyembahan saja jalan. Sampai seru-seru mereka, seruan mereka, puja mereka dijawab oleh Tuhan sendiri. Tembok-tembok Yeriko semua batu besar-besar, pakai tangga pun tidak bisa. Tetapi keliling rumah kota Yeriko itu hanya rubuh sendiri, hanya hasil dari puja penyembahan. 7 kali keliling di negeri itu. Tembok-tembok Yeriko jatuh sendiri. Apakah tembok-tembok Papua bisa jatuh sendiri? Orang-orang yang kita yang membersalahkan kita itu semua jatuh sendiri. Kita punya kewajiban berseru-seru kepada Tuhan. Kalau Allah yang sama bangsa Israel, Allah yang sama Papua, berarti kita punya tindakan, kita punya perbuatan, hanya punya penyembahan dan berseru-seru kepada Tuhan. Daripada tindakan-tindakan apapun di luar dari firman Allah berfirman kepada dunia. Amin. Karena itu kita semua punya komando, punya petunjuk, punya arahan. Kejadian sampai wadu sudah ada. Anak kita tinggal memanfaatkan. Terhadap kondisi, keadaan sekitar lingkungan darah kita ada. Amin. Karena itu, marilah kita punya perjalanan hidup ini. Kejadian sampai wadu, ajaran Yesus menjadi komando kita, menjadi pedoman kita, untuk kita bertindak, untuk kita berbuat, untuk kita lakukan sesuai komando Yesus yang ada di dalam kejadian sampai wadu. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang berfirman kepada kita di dalam ayat yang ke-13. Selanjutnya, di sini ayat 4 sampai 15 katakan begitu. Tetapi dari atas itu semua di bawah akhir kata ayat yang ke-13 dan awal yang ayat 14 mengatakan tetapi. Mereka boleh berseru, boleh percaya, boleh lakukan semua, tetapinya lanjut apa kita lihat bersama-sama. Bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, membawa berita Injil Yesus ke negeri itu dan ke daerah itu. Sidang jemaat Tuhan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kata tetapi yang tadi dijawabnya, mereka berseru kepada Dia tapi bagaimana mereka tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadinya? Bagaimana mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka percaya dan menerima dan mengaku Dia jika mereka tidak mendengar Dia? Bagaimana mereka mendengar tapi tidak ada yang memberitakannya tentang Dia? Mereka pun juga penginjil dan kata itu bisa memberitakan Injil, tapi bagaimana tidak ada yang diutus dan mengutus? Tidak ada mengutus dan diutus, maka tidak ada yang berseru kepada Dia. Itulah sebabnya dulu di tanah Papua, berseru kepada batu, berseru kepada gunung, berseru kepada kolam-kolam alam sekitar lingkungan yang di daerah yang ada. Berseru kepada itu karena belum mendengar tentang Yesus. Akhirnya
Laskar Kristus Yesus, pahlawan prajurit Allah, duta-duta Kristus Yesus di negeri Kanada, negeri Amerika Serikat, negeri Toraja Baru, negeri Australia, diutus Allah dari sana datang ke negeri Papua atau ke negeri kita di sini. Mereka pasti datang melewati lautan dunia ini. Pasti mereka datang naik gunung turun lembah, tidak pakai pesawat, jalan kaki. Pasti mereka menghadapi lapar dan haus, dingin dan panas. Mereka hadapi banyak hal dalam perjalanan. Sampai tiba di Pulau Manokwari di sana. Ini ya di dalam tanah Papua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sampai mereka melewati lewat daerah negeri ini sampai ke daerah belakang gunung di daerah tengah-tengah Tukulan di sana, di negeri wilayah Bogor, wilayah Toli, wilayah yang di sana. Saat mereka mendengar, saat mereka melihat, saat mereka mengikuti, mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, dan mereka percaya benar Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan saat itu mereka mengambil keputusan menerima dan mengikuti. Akhirnya mereka semua menjadi murid untuk bagi Papua. Akhirnya mereka sudah jadi murid itu. Pergi ke wilayah Yaokibu, wilayah Pegunungan Bintang, wilayah Pantura, dan wilayah-wilayah lain sebagaimana telah tertanam oleh Guru. Itulah sejarah perjalanan sementara sampai kami ini. Dulu kita menyembah berseru yang lain, tetapi penghina sudah datang di negeri tempat kelahiran kita, maka kita sudah mengaku, percaya, menerima, memilikinya, dan dibaptis. Sehingga sekarang kita menyembah yang sebenarnya, memuji yang sebenarnya, dan berseru-seru kepada Dia yang sebenarnya. Itu luar biasa. Amin. Karena itu orang lain belum berseru kepada Yesus. Itu kewajiban kita dan bebas kita untuk kita melayani mereka, kesaksian terhadap mereka, supaya mereka pun berseru yang jelas kepada Yesus. Mereka pasti ada lain yang berseru kepada lingkungan ciptaan Tuhan yang ada, yang berseru kepada Dia, berseru kepada pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu sekitar lingkungan yang ada seperti di memori kita dulu sebelum Yesus. Pasti ada di daerah Papua. Mari bebas kita untuk mereka semua jadi murid sama seperti kita jadi murid. Amin. Mari Bapak Gembala Jemaat Bini Atura doa ucapan syukur atas firman Allah yang datang berfirman kepada kita. Apapun yang kami minta, apapun yang kami berteriak, setiap waktu, setiap hidup kami berseru kepadamu, dan Engkau memberkati kami semua. Apapun yang kami minta, baru saja kami dengar melalui hamba-Mu, firman Allah yang kami dengar ini hidup, bukan firman Allah yang mati. Tuhan, semua cermat hidupkan dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berbicara berhenti sedetik ini, tetapi firman Allah yang hidup, yang Kau menghidupkan kepada hamba-Mu, pelayanan tugas dan tanggung jawabnya dimanapun dia berada. Tuhan memimpin, memberkati. Dan sebagai sekretaris wilayah Pantura, Tuhan Engkau memberkati. Dan hamba berdoa semua jemaat yang dengar, Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kudus intervensi di dalam hatinya dan menanam di dalam hati kami dan bertumbuh berakar dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur saat ini. Inilah doa kami dan permohonan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.